Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah pagi yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Ada yang tahu hari ini mau belajar apa? Berarti malam belum belajar? Ya. Nah, untuk nanti ke depannya usahakan sebelum kegiatan pembelajaran malamnya belajar dulu, baca dulu buku walaupun hanya sebatas beberapa menit gitu ya. Ya, mari kita berdoa dulu sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai. Oleh karena itu, KM, siapa, Cung? Adrian, Pak. Adrian? Ya. Silakan pimpin doa bersama dengan membaca Al-Fatihah dan juga ayat kursi secara jelas. Siap. Sikap. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih. Ya, dengan pembacaan ayat suci Al-Quran mudah-mudahan kegiatan kita hari ini lancar dan khususnya apa yang kita tadi panjatkan, doa-doa yang kita panjatkan segera Allah kabulkan doanya ya. Amin. Nah, materi kali ini tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Ada yang tahu dakwah, khutbah, tabligh itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Memberikan ilmu. Memberikan ilmu, terus untuk disampaikan kepada orang lain, agar agar diterapkan, agar dilakukan setiap hari. Nah, siapa namanya? Muhammad Al-Fasafero. Itu bagus tanggapannya ya, menyampaikan ilmu secara singkatnya. Nah, dakwah, khutbah dan tabligh ini walaupun sama-sama menyampaikan sebuah atau sesuatu kebaikan, tapi ada perbedaannya. Ya. Nanti di sini saya jabarkan perbedaannya ya. Sekarang khutbah. Ada yang pernah dengar itu khutbah itu apa sih? Khutbah itu biasanya dilakukan salat Jumat. Selain itu
nanti nih perempuan atau laki-laki 1 tahun atau 2 tahun ke depan ada khutbah. Khutbah sholat Id bisa. Ada khutbah nikah. Nah, itu pasti akan kalian rasakan ketika nanti kalian menikah. Ada khutbah nikah di situ ya. Nah, khutbah sendiri berasal dari kata khotoba, yaktubu khutbatan, yang berarti ceramah atau pidato. Ceramah atau pidato. Nah, ini ada khutbah Jumat. Biasanya khutbah Jumat itu yang sifat itu wajib. Dan laki-laki harus tahu ini ya. Dan perempuan juga harus tahu. Nanti suatu saat khawatirnya punya suami tidak sholat Jumat gitu ya. Nah, ini ada ketentuannya gitu ya. Kalau ada hari Jumat itu seorang istri jangan lupa untuk mengingatkan, menyiapkan, dan itu insya Allah jadi pahala besar gitu ya. Jaminannya surga. Ada rukun khutbah gitu ya. Membaca puji-pujian, membaca syahadatain, membaca sholawat, terus berwasiat tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, kan suka dengar kayak gitu. Nah, itu teh ada termasuk rukun khutbah. Terus membaca ayat Al-Qur'an, terus mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Biasanya di khutbah kedua ada pembacaan doa. Syarat khotib. Nah, jadi menjadi khotib itu tidak bisa sembarangan, tidak seenaknya gitu ya. Ada syaratnya. Pertama, Islam, baligh, berakal sehat, mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah, suci dari hadas dan najis, suaranya jelas dan dapat difahami jamaah, tidak tercela dalam masyarakat. Itu tentang syarat khotib. Nah, sedangkan dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia akhirat. Dakwah ini cakupannya banyak. Ada dakwah bilisan, bilhal gitu ya. Terus dengan melakukan sebuah pekerjaan baik itu juga merupakan dakwah. Jadi cakupannya besar. Ada lisan, ada tulisan, kan suka ada tulisan-tulisan hadis itu di tembok-tembok. Nah, itu termasuk dakwah dengan tulisan. Ada juga kaligrafi, dakwah dengan tulisan juga tuh kaligrafi. Supaya mendapat kebahagiaan juga mengingat Allah gitu kan. Nah, ini tentang dalilnya di surat Ali Imran ayat 104. Sedangkan tabligh yaitu menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Makna lainnya adalah ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Bukan sekedar ceramah atau pesan biasa, tapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan isi pesan tersebut. Itu tentang tabligh. Nah, setelah mendengarkan tadi sekilas tentang tabligh, dakwah gitu ya, dan juga tentang pidato atau ceramah gitu ya. Nanti setelah kegiatan ini beres gitu ya, atau setelah presentasi ini kalian ngisi dulu kuisis untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini. Selanjutnya akan ada proyek. Proyeknya itu adalah kalian membuat sebuah naskah ceramah yang nantinya akan ditampilkan pada saat sholat sunnah duha. Ya. Jadi sekarang menyusunnya, minggu depan ada yang dipanggil sesuai absen untuk ceramah duha di masjid setelah sholat duha ya. Itu sekalian mensukseskan program sekolah untuk meningkatkan keimanan ketakwaan siswa melalui sholat duha dan juga mendengarkan ceramah-ceramah singkat dari kalian. Oke? Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Jelas ya? Alhamdulillah. Baik, siapkan HP-nya atau komputernya. Isi
Kahut. Siap? Boleh pakai komputer atau handphone kalian. Join Kahoot. Langsung masukkan passwordnya. Join Kahoot dulu ya. Join Kahoot, terus nilainya upayakan maksimal. Nilai yang di bawah KKM itu untuk tahun sekarang kelas ini adalah 75. Makanya upayakan lebih dari 75. Yang 75 ke bawah nanti akan dapat remedial. Remedialnya apa? Nanti hubungi saya ya. Baik, sudah masuk semua ya? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalnya Alhamdulillah. Ada yang betul? Tepuk tangan dong. Next ya. Next. Leisa. Wih, 5 orang teratas ya. Next, masih soal pertama, ada klasemen ya nanti. Next. Fokus. Yeay. Alhamdulillah. Wih. Next. Alhamdulillah. Wih. Selesai semua soalnya untuk hari ini. Kita lihat dulu siapa. Yang kedua Paris, 3 Tiara, dan yang pertama adalah Intan. Alhamdulillah. Nah, tadi ya, evaluasi sudah sudah dilakukan. Alhamdulillah tadi ternyata semua di atas KKM. Jadi tidak ada yang perlu mengulang, tinggal menambah pengetahuan selanjutnya. Dan pengetahuan selanjutnya silakan nanti untuk baca lebih giat lagi tentang dakwah, tabligh, dan juga ceramah gitu ya. Oke, Pak. Untuk sekarang, selanjutnya setelah kalian mengetahui materi tentang tadi ya, tabligh, dakwah, dan khutbah, selanjutnya adalah kalian membuat sebuah teks ceramah, boleh ceramah atau pidato dakwah. Dakwahnya tapi
berbentuk di Word dulu di komputer yang sudah disediakan. Silakan kalian cari materi yang menurut sesuai. Ini passion saya nih di materi ini, atau ini sesuai dengan kenyataan saat ini di teman-teman sekarang banyak terjadi kasus ini, misalkan perzinahan, minuman keras, atau korupsi, atau tentang kebersihan. Silakan kalian cari yang sesuai passion kalian, dikerjakan di sini, dan selanjutnya itu minggu depan kalian praktekkan di masjid di depan teman-teman semuanya supaya jadi ladang amal. Nah, untuk itu silakan untuk mengisi monitor-monitor yang kosong. Silakan tuh komputer yang kosong silakan isi. Terus itu saya juga akan bimbing kalian untuk seperti apa membuatnya. Oh ya, bagus materinya. Bisa? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, lagi nyari temanya. Oh iya. Bisa? Wah, ini bagus nih. Bisa? Bisa, Pak. Ini tentang apa nih? Ini tentang kebersihan, Pak. Tentang kebersihan. Oh, kenapa menurut kamu penting kebersihan untuk dibagikan? Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Oh iya, betul, Masya Allah. Siap-siap ya nanti minggu depan untuk ceramahnya. Siap, makasih, Pak. Siap, semoga sukses. Bisa ya? Bisa, Pak. Proses, Pak. Ya, bisa? Bisa, Pak. Bisa? Wah, bagus. Bisa? Bisa, Pak. Oh iya, bagus tuh. Bisa? Bisa, Pak. Oke, nanti siap-siap minggu depan ya. Bisa? Bisa, Pak. Wah, siap, bagus. Ceramah surga di telapak kaki ibu. Wah, bagus sih. Bagus untuk diangkat temanya. Itulah kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, dakwah, tabligh, khutbah adalah mengingatkan orang lain yang beragama Islam untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kehidupannya kembali lurus, kembali bahagia. Ya. Jadi sebagai umat muslim, kalian wajib mengingatkan atau berdakwah atau mengingatkan teman-teman kalian yang lain untuk selalu berbuat baik, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ya, itulah kesimpulannya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk minggu depan, silakan kalian sebelum kegiatan belajar PAI, mohon untuk membaca dulu materi tentang minggu depan, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mohon dibaca ya sebelum belajar di kelas. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya didapat dan juga bisa teraplikasikan dalam kehidupan sehari, dan jangan lupa untuk berbuat kebaikan, sholat, membantu orang tua, dan juga banyak membaca buku. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Maulana Sinaga dari kelas 12-8 akan membawakan materi selama duha tentang beriman pada hari kiamat. Hari kiamat atau yaumul kiamah
adalah hari kebangkitan seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hingga manusia terakhir yang hidup di muka bumi. Hari kiamat juga merupakan hari berakhir kehidupan kita di alam dunia dan juga merupakan sekaligus awal dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amal kebaikan kita yang kita lakukan di dunia. Umat Islam wajib mempercayai adanya hari-hari ini karena hari kiamat merupakan iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Terjadi hari kiamat merupakan rahasia Allah SWT yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun menurut Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis menegaskan bahwa kiamat terjadi pada hari Jumat. Hal ini dapat menjadi petunjuk waktu terjadinya kiamat, tetapi untuk waktu pastinya masih menjadi rahasia di langit. Untuk gambaran seperti apa hari kiamat, tersirat dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nas as'atan li rabbika ma lahu yang berisi dari surat tersebut berisi pesan dan kabar berita yang layak dijadikan pelajaran sekaligus peringatan bagi manusia. Goncangan yang dahsyat dan semua isi bumi dimuntahkan sementara manusia seperti layak-layak yang berhamburan. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zaman dia akan melihat balasannya, dan pada saat itu setiap manusia akan mengetahui nasib dirinya. Jadi kesimpulannya kita sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa harus beriman dan percaya bahwasanya hari kiamat akan terjadi dan datang pada kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quintana Indi. Setelah saya belajar mempelajari pembelajaran tadi menggunakan Canva dan juga dievaluasi melalui Kahoot, saya bisa menerapkan pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari saya dan juga bermanfaat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Safero. Pada saat pembelajaran tadi saya saya lebih mudah memahami materi karena materi yang dibawa menggunakan Canva ya. Dan untuk mengingat dan evaluasi diri saya lebih enak menggunakan Kahoot. Terima kasih.